Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi ya di pelajaran matematika. Sekarang kita akan membahas materi terakhir di bilangan bulat. Setelah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran, sekarang kita akan membahas bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, atau kalian sering melihat soal cerita ya. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah cara memahami soal cerita. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nah, seringkali kita kesulitan memahami soal cerita atau soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena kalian biasanya bertemu dengan angka bukan kalimat ya. Padahal ada beberapa langkah yang bisa mempermudah kita mengerjakan soal cerita. Yang pertama, pahami inti dari soal cerita. Yang kedua, ubah bentuk soal ke bentuk diketahui, ditanyakan, jawab. Yang ketiga, konsentrasi dan teliti dalam mengerjakan soal. Yang terakhir, latihan berulang-ulang. Ingat kata Pemargono, matematika bisa karena terus berlatih ya. Kita bahas pahami inti soal cerita. Langkah awal dalam memahami inti soal cerita adalah membaca soal sampai benar-benar paham apa yang ditanyakan. Jika belum jelas, cobalah untuk membacanya kembali. Jadi soalnya harus kalian baca baik-baik. Insya Allah paham ya, karena masih menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, tahap ini sangat berpengaruh, namun seringkali terabaikan. Akibatnya kita secara tidak sadar menganggap bahwa soal sulit dan kita tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Sering kan kalian baru lihat soal udah langsung, aduh pusing ini gimana, padahal soalnya belum dibaca ya kan? Yang kedua, ubah bentuk soal ke dit jauh. Maksudnya gimana? Nah, biasakan mengubah soal cerita menjadi bentuk yang pertama, dik itu diketahui. Jadi menulis hal-hal yang penting yang ada di dalam soal itu. Yang kedua, ditanya, menuliskan hal yang ditanyakan atau dicari dalam soal. Yang terakhir, jawab, menuliskan cara pengerjaan soal dan kesimpulan secara runtut. Maksudnya secara berurutan ya, jadi harus rapih. Nah, hal ini diperlukan supaya kita tidak perlu terlalu banyak mengulang membaca soal. Kalau sudah ditulis hal-hal penting ini, kita tinggal langsung mengerjakan soal ya. Oke, untuk lebih paham lihat contoh pertama. Soalnya, Arif memiliki 25 pensil warna. Lalu ia membeli lagi 2 pak pensil warna yang masing-masing berisi 12 pensil warna. Saat dibawa ke sekolah, 3 pensil warnanya hilang. Jumlah pensil warna Arif sekarang ada berapa? Nah, pertama kita baca dan pahami dulu soalnya. Lalu kita ubah ke bentuk diketahui, ditanya, jawab. Yang kita ketahui dari soal, lihat. Ada 25 pensil warna. Jadi pensil warna Arif ada 25. Lalu membeli lagi 2 pak, masing-masing berisi 12 pensil. Jadi membeli lagi 2 pak, tiap pak isinya 12. Selanjutnya ada 3 pensil warnanya hilang. Kita masukkan ke diketahui, berarti yang hilang 3 pensil. Nah, yang ditanyakan pensil warna Arif sekarang, maksudnya ada berapa pensil warna yang masih tersisa. Nah, kalau sudah kita tulis diketahui, awalnya kan ada 25. Berarti kalian tulis 25. Membeli lagi 2 pak, tiap pak ada 12 tiap pak. Oke, membeli lagi berarti artinya di
tambah. Dan kalau ada tiap berarti dikali, berarti ditambah 2 kali 12. Karena satu pak isinya 12. Kalau 2 berarti 2 kali 12. Hilang 3 pensil. Hilang berarti berkurang. Berkurang 3. Oke, tadi yang ditanyakan adalah pensil warna Arif sekarang ada berapa? Tinggal kita jawab. Ikuti dari yang diketahui, berarti 25 ditambah 2 kali 12 dikurang 3. Gunakan ku kali bataku, kita kalikan dulu. 2 kali 12 sama dengan 24. Setelah itu berarti kita tambahkan 25 ditambah 24, 49 dikurang 3 sama dengan 46. Jadi pensil warna Arif ada 46 pensil. Mudah ya. Kita ke contoh yang kedua. Andra memiliki 6 kantong kelereng, setiap kantong berisi 10 kelereng. Saat bermain, ia kalah 25 kelereng. Jika sisa kelereng Andra ditempatkan ke dalam 7 kantong sama banyak kelereng di setiap kantong ada berapa? Setelah kita pahami seperti tadi, ubah ke dikjau. Nah, lihat di situ yang ditandai itu hal-hal yang penting ya. Berarti diketahui kelereng Andra ada 6 kantong, setiap kantong 10 butir kelereng. Lihat, kalah 25 butir. Selanjutnya, nah sisanya dimasukkan ke 7 kantong sama banyak. Yang ditanya banyak kelereng di setiap kantong ada berapa? Seperti yang tadi, kan diketahui kelereng Andra 6 kantong, setiap kantong 10 butir. Berarti 6 dikali 10. Nah, kalah 25. Karena kalah berarti dikurangi 25. Sisanya dimasukkan ke 7 kantong. Dimasukkan ke 7 kantong berarti kita bagi 7. Nah, ditanya tadi banyak kelereng di tiap kantong berapa? Jawabannya mengikuti diketahui ya. Berarti 6 dikali 10 dikurang 25 dibagi 7. Kita hitung dulu yang dikalikan. 6 dikali 10, 60 dikurang 25 bagi 7. Hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. 60 dikurangi 25, 35 bagi 7 sama dengan 5. Jadi kelereng Andra di tiap kantong ada 5 kelereng. Kalian harus memahami kalimatnya ya. Oke anak-anak, sebenarnya soal cerita cukup mudah. Yang penting kalian paham soalnya. Jadi tahu ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi ya. Semoga paham materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.